selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wases. Beliau ini merupakan peneliti muda yang belum lama mempresentasikan sebuah penelitian menarik tentang kauman dan jaringan ulama di Timur Tengah ya Mas. Nah, ini belum banyak kita bicarakan saat kita melihat kauman bagian dari kampung yang dibangun oleh kerajaan Jawa ini, Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta. Kadang-kadang kita terlalu abai untuk menilik ke belakang bahwa ini tidak hanya bagian dari jantung kebudayaan Jawa, namun ini merupakan nadi dan kanal-kanal dari jantung kebudayaan Islam yang jauh di tanah suci sana. Maka tidak berlama lagi, monggo Mas, silakan. Baik, terima kasih Mas Isyan atas kesempatannya dan salam hormat dan salam hangat pada senior saya, Bu Wiwit, Bu Mutia, dan terkhusus atasan dan mentor saya di BRIN, Mas Najib Burhani, yang mana tentu di sini kalau bicara soal Muhammadiyah, beliau lebih pakar daripada saya sebenarnya. Dan mungkin di sini saya berposisi sebagai pembelajar. Karena di sini saya juga masih baru belajar tentang studi Islam dan khususnya Muhammadiyah. Jadi nanti apapun yang saya sampaikan nanti mohon dikoreksi oleh para teman-teman di sini yang saya pikir lebih ahli daripada saya soal kemuhammadiyahan dan juga profiling tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan tentunya. Tentunya di sini interaksi saya dengan kauman khususnya Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya tidak melalui proses organisatoris seperti teman-teman di sini atau Bu Wit atau Mas Najib atau Mas Ihsan tentunya. Di sini saya lebih melihat sebagai orang luar tentunya melihat bagaimana Muhammadiyah dalam dua jalur, secara intelektual dan secara legasi sebenarnya. Kalau secara intelektual riset saya tentang kauman tentu sudah dimulai sejak mungkin sejak masih SMA. Jadi dulu ketika saya aktif di kelompok karya ilmiah remaja itu mengkaji tentang identitas kampung Islam di identitas kampung Islam di Kauman, Notoprajan dan Suronatan saat itu. Dan kemudian dilanjut ketika kemudian di LIPI saat itu ikut riset tentang politik kelas menengah muslim yang tentunya juga mengkaji tentang bagaimana studi Islam berkembang dan itu ditransformasikan tentunya dengan adanya kampung Kauman, dan itu yang membuat kemudian saya melihat bagaimana Kauman atau Muhammadiyah itu secara intelektual. Kalau secara legasi mungkin interaksi saya dengan Muhammadiyah atau mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin lewat istri saya sebenarnya. Istri saya alumni Universitas Ahmad Dahlan dan dulu pernah aktif di Syura Muhammadiyah. Jadi mungkin saya di sini sudah sah untuk bicara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Muhammadiyah dan Kauman tentunya melalui jalur istri saya sebenarnya. Jadi itu intro dari saya. Baik, tentu di sini kalau saya bicara tentang kauman, tentu kita harus lihat masa lalu, masa pertengahan dan masa kini ya, teman-teman di sini ya. Masa lalu kita perlu melihat bahwa sebenarnya kan kauman itu bagian dari sistem birokratisasi Jawa ya, terutama oleh keraton. Tentu kita harus tahu dulu ada konsep catur sagotro, di mana dulu masjid, pasar, Beringharjo, kemudian alun-alun, keraton itu adalah 4 elemen kekuasaan Jawa. Dan kita tahu bahwa masjid Kauman itu juga bagian dari sistem birokrasi keraton. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa secara historis bahwa Kauman ini bagian dari sistem kekuasaan Jawa. Nah, tentu kalau kita lihat secara etimologis, Kauman sendiri kan juga dianggap sebagai tempat tinggalnya orang-orang kaum atau mungkin para ulama di sini.
Tentu kalau teman-teman yang ada di sini ada istilah mbah kaum kan di desa-desa atau di kampung-kampung yang selalu memimpin doa yang kadang panjang, kadang pendek sesuai dengan selera umatnya. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa secara etimologis bahwa Kauman sendiri adalah suatu kampung yang memang memegang spesialisasi sebagai tempat berkembangnya agama. Nah, tentu kalau kita lihat kampung-kampung lain di keraton atau di Jogja kan juga punya fungsi spesialisasi. Misalnya Patehan itu kalau secara etimologis itu tempat abdi dalam membuat minuman. Kemudian Rotowijayan itu tempat abdi dalam untuk sebagai kusir kereta. Bugisan itu tempat prajurit Bugis saat itu. Jadi kita perlu tahu bahwa Kauman sendiri adalah suatu kampung yang memang spesialisasinya adalah tempat para santri dan ulama yang perlu kita harus tahu lebih dahulu. Nah, dari situlah kemudian Muhammadiyah itu mulai berkembang. Jadi ketika kalau kita kembali lihat atau mungkin mereview kembali film Sang Pencerah yang disutradari Mas Hanung Bramantyo, tentunya kita perlu melihat bahwa di situ kita lihat bahwa Kauman di era abad 20 itu kan berada dalam persinggungan antara transformasi Islam, kemudian adanya kebutuhan akan mempertahankan otoritas tradisional, dan juga pembaruan. Nah, kita perlu tahu bahwa di awal-awal abad 20, pertengahan 20, Yogyakarta kan mengalami banyak transformasi. Kalau kita mengutip risetnya Kunto Wijoyo misalnya, Selo Sumarjan, atau mungkin kalau yang khusus Kauman tentu kita harus tahu legasinya Prof. Adapi Darban yang banyak pengkaji tentang transformasi Kauman, di mana yang dulunya tempat santri ulama kemudian berkembang menjadi kampung batik, kemudian dari situ muncullah migrasi haji ke Tanah Suci Mekah, balik ke sini kemudian menjadi melting pot berbagai macam pemikiran Islam. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana runtutan timeline, kalau bahasa anak sekarang ya, lini masa dari masa dulu hingga sekarang. Nah, kalau kita kemudian kaitkan Kauman dengan jaringan intelektual ulama, kita harus tahu pula dulu bahwa ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berhaji ke Mekah, beliau kan berguru pada beberapa pembaru Islam, misalnya Sayyid Ridho, Muhammad Abduh, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, yang kita tahu bahwa semangatnya kan semangat puritanisme, kosmopolitanisme dan sebagainya. Namun yang menarik adalah ketika kita kemudian telisik kembali ide awal Muhammadiyah kan sebenarnya lebih pada bagaimana membuat masyarakat itu tanggap dengan pembaruan, kemudian bersikap rasional dengan agama kan. Makanya kalau kita kembali lagi ke tulisan senior saya di BRIN, Mas Najib, itu kan tentunya kalau kita lihat dalam konteks Muhammadiyah Jawa ya, tentunya kan saat itu semangat dari atau mungkin Kauman sendiri adalah saksi hidup bagaimana kemudian sebenarnya awal-awal Muhammadiyah berdiri itu lebih pada bersikap akomodatif dengan unsur lokal sebenarnya. Ya, kita tahu ada beberapa nama-nama petinggi Muhammadiyah saat itu juga masih menggunakan nama Jawa ya, misalnya Ki Bagus Hadikusumo misalnya. Artinya memang di sini kalau kita lihat secara intelektualitas, justru ketika awal berdirinya Kauman menjadi saksinya adalah lebih pada bagaimana kita mengakomodasi tradisi lokal, kita menghargai keberagaman dan sebagainya. Namun ketika Muhammadiyah berkembang dari Kauman ke luar Kauman, tentunya kita perlu tahu ya bahwa Muhammadiyah sendiri atau yang berkembang dari Kauman sendiri menjadi semacam melting pot yang tadi saya singgung ya. Kita kemudian yang dulunya Kauman itu dibentuk atau menjadi sebuah kampung yang itu untuk membarui pembaruan Islam, tapi kemudian menjadi tempat pengkajian Islam. Misalnya ketika para haji alim ulama datang dari Mekah, kemudian ada berbagai macam sudut pandang baru yang itu kemudian membuat Kauman tentunya terkoneksi dengan diskursus Islam global misalnya
pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani, kemudian kemudian ada pemikiran Sayyid Qutb dan sebagainya. Jadi memang di sini kita perlu tahu bahwa yang dulunya Kauman itu bagian dari sistem birokrasi keraton, setelah adanya Muhammadiyah kemudian ditarik menjadi bagian dari sistem intelektual global. Makanya kalau kita lihat adanya istilah atau gagasan Islam berkemajuan yang digagas Muhammadiyah itu bagian dari upaya merespon atau kontribusi Muhammadiyah terhadap diskursus Islam global yang itu dibangun dari Kauman. Nah, tentu kalau kita bicara Kauman sendiri kan tidak hanya di Jogja ya teman-teman ya. Ada Kauman di Pekalongan, ada Kauman di Solo, ada kauman-kauman lain yang itu tentunya juga mempunyai karakter sama sebagai kampung Islam. Nah, kenapa di Jogja itu menarik kampung kaumannya? Karena tadi ya, yang perlu kita lihat, kalau yang kita lihat kauman-kauman lain di luar Jogja atau Solo misalnya, kan lebih pada pemahaman yang itu secara tunggal ya misalnya, atau mungkin tidak mengalami banyak bersentuhan dengan berbagai macam mazhab pemikiran Islam. Nah, kalau kita lihat kauman di Jogja itu kan banyak sekali persinggungan pemahaman Islamnya. Yang kita tarik tentu ada semacam modeling dengan sistem kampung Islam yang ada di Mekah atau di Al-Azhar Kairo. Jadi di sini kita perlu lihat bahwa kauman sendiri itu adalah prototipe dari masyarakat Madani yang tidak dibangun oleh Muhammadiyah dengan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas, langgar sebagai pusat pembinaan dan lain sebagainya. Jadi perlu kita lihat bahwa tarikan sejarah yang kita lihat hingga sekarang itu memperlihatkan bahwa kauman ini telah berkembang pesat dari hanya sebuah kampung untuk merespon lokal, merespon adanya bid'ah, khurafat dan sebagainya, kini lebih condong bagaimana mengkontribusikan gagasan Islam baru melalui yang kita kenal kemudian dengan Islam berkemajuan. Jadi itulah yang sebagai pemantik ya teman-teman di sini ya, bahwa lini masa dari transformasi kauman itu yang kemudian kita lihat bagaimana kemudian asbabun nuzulnya Islam berkemajuan itu hadir dari kauman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tempat saya kembalikan ke Mas Ihsan. Matur nuwun Mas Wasis, menarik ya. Bagaimana tadi saya garis bawahi, kauman itu yang tadinya itu lokal karena banyak kauman-kauman lain juga selain di Jogja, namun kauman ini itu beda. Dia berhasil menarik sesuatu yang lokal itu menjadi bagian dari jaringan global. Jadi ini kan proses sejarah yang tidak berhenti. Nah, karena ini